Selamat bertemu Ibu Bapak sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam program interaktif ini, saya akan menyajikan tentang penelitian tindakan, baik untuk Ibu Bapak guru, kepala sekolah, maupun Ibu Bapak pengawas. Untuk guru adalah penelitian tindakan kelas, untuk kepala sekolah, penelitian tindakan sekolah, dan untuk pengawas, penelitian tindakan kepengawasan. Bermula dari beberapa pertanyaan berkenaan dengan penelitian tindakan yang dirasakan masih sulit bagi sebagian peserta diklat dengan berbagai alasan, misalnya belum terbiasa menulis, selama ini hanya belajar teori saja, atau sudah menulis tetapi belum bisa diakui sebagai bagian penilaian angka kredit. Program interaktif ini harapan saya dapat memberikan gambaran bagaimana melakukan penelitian tindakan semudah ABC. Arahkan ke permasalahan yang akan diteliti, bekerja langsung secara praktis tanpa meninggalkan kaidah-kaidah penulisan dan teori. Catat hal-hal yang penting untuk penguatan, terutama bagian-bagian yang menjadi perhatian para tim penilai angka kredit. Memang idealnya kita membahas masalah ini melalui workshop, tetapi mengingat tidak semua kita memiliki kesempatan, harapan saya program ini dapat memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan keprofesian berkelanjutan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. Ibu Bapak sekalian, selamat berkarya. Ibu Bapak sekalian, untuk mengawali kegiatan kita, perlu dibahas konsep dasar tentang penelitian tindakan agar tidak rancu dengan penelitian lainnya. Mari kita bandingkan dengan penelitian yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah untuk membuktikan keampuhan satu cara, metode, pendekatan, model, atau strategi tertentu. Sedangkan penelitian tindakan adalah dalam rangka enraian cara baru agar lebih lancar menggunakannya. Oleh karena itu, penelitian eksperimen hanya dilakukan satu kali, yaitu untuk mendapatkan kesimpulan ampuh tidaknya cara yang diteliti. Sedangkan penelitian tindakan dilakukan berulang-ulang dalam beberapa siklus. Fokus penelitian eksperimen pada hasil, yaitu membandingkan efektivitasnya dengan cara lainnya. Biasanya melalui kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tetapi penelitian tindakan fokusnya pada tindakan atau proses, pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan cara tertentu yang dapat dilihat dalam bentuk unjuk kerja dan secara konkret dapat diamati oleh peneliti. Ibu Bapak sekalian, rumusan masalah dalam penelitian eksperimen adalah untuk menjawab hipotesa, diterima atau ditolak. Sedangkan untuk penelitian tindakan mengarah kepada proses, baru hasil yang merupakan konsekuensi logis dari keterlaksanaan proses. Oleh karena itu, hipotesis tindakan tidak harus ada di dalam penelitian tindakan. Namun jika dituliskan, harus pula dicari jawabannya melalui evaluasi hasil akhir setelah tindakan. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan lebih banyak bersifat kualitatif. Sedangkan dalam penelitian eksperimen, data yang dikumpulkan lebih banyak bersifat kuantitatif melalui berbagai metode pengukuran dengan menggunakan statistik. Ibu Bapak sekalian, jika sudah siap, mari kita mulai menulis.
Baiklah, selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran kita? Ya, baiklah. Ibu ingin mengingatkan kembali kepada pada pelajaran kita minggu yang lalu yang membahas mengenai jenis-jenis karangan. Apakah kalian masih ingat ada berapa jenis karangan? Baiklah Ibu Bapak sekalian, mari kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Bab pendahuluan diawali dengan latar belakang. Ada 3 hal yang wajib diungkapkan. Pertama, dimulai dengan idealisme yang ingin dicapai, yaitu kompetensi siswa untuk PTK, kompetensi guru untuk PTS, dan kompetensi kepala sekolah untuk penelitian tindakan kepengawasan. Kemudian yang penting untuk diungkapkan adalah proses yang ideal untuk mencapai kompetensi tersebut, karena penelitian ini adalah penelitian tindakan. Proses pembelajaran siswa bagi guru, proses pembinaan guru bagi kepala sekolah, dan proses pembinaan kepala sekolah atau guru bagi pengawas. Suharsini Arikunto menyatakan bahwa kekeliruan yang banyak dilakukan adalah keinginan untuk memulai dari konsep yang sangat luas, yaitu undang-undang, lalu diikuti oleh kebijakan yang juga masih luas. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam mengawali latar belakang tidak usah terlalu berdele-dele, sehingga tidak lekas menukik ke permasalahan yang ingin dipecahkan. Kedua adalah kondisi nyata yang terjadi saat ini. Berikan contoh dan bukti berdasarkan hasil pengalaman Anda selama ini. Berikan alas-alasan mengapa kondisi tersebut terjadi, serta ceritakan akibat yang ditimbulkan, utamanya yang berkenaan dengan proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau pembinaan, sehingga memerlukan cara baru tertentu yang akan dijadikan materi penelitian tindakan. Ketiga adalah tindakan atau cara yang akan digunakan untuk memecahkan masalah kesenjangan antara harapan atau idealisme dengan kenyataan yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Bisa berupa metode, pendekatan, strategi, atau model tertentu yang diyakini akan membawa keberhasilan. Tuliskan alasan-alasan logis dan sedapat mungkin teoritis mengapa memilih cara tersebut. Alasan ini penting diungkapkan karena penelitian ini adalah penelitian ilmiah. Masing-masing kelompok ya. Untuk identifikasi masalah, tuliskan kemungkinan-kemungkinan penyebab terjadinya kesenjangan tidak tercapainya kondisi ideal seperti disebutkan di dalam latar belakang. Meskipun boleh disebutkan sebanyak-banyaknya, namun jika sudah ditemukan yang spesifik akan lebih baik. Ada yang berpendapat bahwa permasalahan dalam judul penelitian harus disebutkan sebagai masalah yang pertama, baru kemudian dirinci menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Pembatasan masalah adalah mempersempit apa yang sudah disebutkan dalam identifikasi masalah. Kesalahan yang sering dilakukan adalah hanya sekedar mengutip apa yang sudah disebutkan dalam judul penelitian.
Rumusan masalah juga sering disebut sebagai pertanyaan penelitian. Oleh karenanya, rumusan masalah ditulis dalam bentuk pertanyaan. Dari masalah yang telah teridentifikasi, mana yang sangat penting untuk dicari jawabannya? Penelitian tindakan adalah penelitian kualitatif. Maka, rumusan masalah yang ditulis harus berupa rangkaian pertanyaan yang dapat menggali informasi tentang proses tindakan yang diteliti. Rumusan masalah ini adalah merupakan dasar penyusunan instrumen yang akan digunakan, baik berupa lembar pengamatan, angket, pedoman wawancara, maupun lembar pencermatan. Rumusan masalah dijabarkan menjadi indikator-indikator, kemudian dituliskan dalam bentuk pernyataan ataupun pertanyaan untuk menjaring data, kemudian diolah dan diinterpretasikan, kemudian disimpulkan. Silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Ibu Bapak sekalian, judul penelitian adalah bagian yang sangat penting karena yang pertama kali dibaca oleh tim penilai atau pembaca lainnya adalah judul yang tertuliskan di sampul laporan hasil penelitian. Judul penelitian dapat kita rumuskan dengan baik setelah kita mendapatkan rumusan masalah yang tepat dan sudah menetapkan cara yang akan digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Ada 3 unsur yang harus ditunjukkan dalam judul penelitian tindakan, yaitu apa, siapa, dan bagaimana. Apa yang ditingkatkan, siapa yang menjadi subjek tindakan, dan bagaimana cara meningkatkannya. Atau dengan kata lain, tindakan berupa metode, pendekatan, atau strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan. Beberapa kesalahan yang ditemukan adalah: pertama, 3 unsur yang disyaratkan dalam judul tidak lengkap. Misalnya, peningkatan keterampilan menulis cerita pendek. Judul ini tidak menyebutkan siapa yang ditingkatkan dan bagaimana cara meningkatkannya. Kedua, yang ditingkatkan hanya hasil. Perlu diingat bahwa fokus penelitian ini adalah tindakan. Oleh karenanya, yang utama ditingkatkan adalah kualitas proses, seperti kreativitas, interaktivitas, motivasi, keterlibatan siswa, suasana pembelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, rumusan judul seperti rumusan hipotesa, yaitu dengan disisipkannya kata dapat. Untuk ini, hindari penggunaan kata dapat di dalam merumuskan judul penelitian tindakan. Ibu Bapak sekalian, sekarang kita bicarakan tentang bagaimana menentukan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang dituliskan dalam tujuan penelitian harus selaras dengan rumusan masalah. Perlu diingat bahwa penelitian ini adalah penelitian tindakan. Oleh sebab itu, tujuan yang utama adalah untuk mencobakan cara yang diharapkan proses pembelajaran atau bimbingan dapat berjalan dengan baik dalam kaitannya dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Mengenai manfaat penelitian, untuk menuliskan manfaat penelitian, jangan terlalu ambisius dengan menyebutkan pihak-pihak yang tidak mungkin atau sulit dicapai. Cukuplah dengan menyebut manfaat bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Ibu Bapak sekalian, bab 2 adalah mengenai kajian pustaka. 2 hal yang perlu ditulis di dalam kajian pustaka ini,
yaitu kajian teori dan kajian hasil penelitian terdahulu. Perlu diingat bahwa kajian teori bukannya tumpukan teori tentang permasalahan yang diteliti, akan tetapi diperlukan penalaran peneliti tentang hubungan antar variabel dengan tindakan yang diteliti, yaitu menyangkut masalah metode dan juga karakteristik subjek penelitian. Misalnya, teori kejiwaan anak-anak jika penelitian melibatkan anak SD, remaja untuk anak SMP SMA, atau orang dewasa jika subjek penelitiannya adalah guru atau kepala sekolah. Untuk kajian hasil penelitian terdahulu, tidak harus dari judul yang sama atau masalah yang diteliti sama. Cukup dengan temuan-temuan yang ada hubungannya dengan variabel penelitian tindakan yang sedang Ibu Bapak lakukan. Ibu Bapak sekalian, bab 3 adalah metode penelitian. Untuk bagian ini, peneliti dituntut menuangkan semua hal yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan dalam meneliti. Perlu diuraikan sejelas-jelasnya tentang tindakan yang dilakukan, yaitu berkenaan dengan yang pertama, setting dan subjek tindakan. Menjelaskan tentang tempat dan waktu serta individu yang terlibat dalam subjek penelitian. Yang kedua, pelaksanaan tindakan, menjelaskan pengaturan kegiatan penelitian, misalnya pengelompokan dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana pengamatan dilakukan, oleh siapa, berapa lama, yang diamati apa, dengan menggunakan instrumen apa. Sebutkan pula jika memerlukan alat bantu atau memerlukan tempat tertentu yang harus dikunjungi. Kemudian, jelaskan bagaimana metode pengumpulan data. Karena ini adalah penelitian tindakan, sebutkan bahwa lembar pengamatan adalah instrumen yang utama, karena yang diteliti adalah proses. Instrumen yang lain perlu disebut juga, seperti angket. Dan untuk triangulasi biasanya digunakan lembar pencermatan atau juga wawancara. Objek yang diamati adalah dari awal hingga refleksi untuk siklus terakhir. Setelah itu, jelaskan pula metode analisis data. Tuliskan semua langkah hingga hal-hal kecil, disertai dengan contoh analisis dan pengambilan kesimpulan. Walaupun penelitian tindakan bisa dilakukan secara mandiri, hendaknya dilakukan dengan model kolaborasi. Khusus untuk guru, bisa mengintegrasikan lesson study dalam kegiatan penelitian tindakan kelas, dengan melibatkan beberapa orang guru, baik dari sekolah yang sama maupun dari sekolah yang berbeda. Sampai di sini, kita telah menyelesaikan bagian-bagian inti dari proposal penelitian tindakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang laporan penelitian tindakan.
Bapak sekalian, marilah sekarang kita bicarakan tentang laporan penelitian tindakan. Laporan penelitian tindakan tentunya ditulis setelah selesai melaksanakan kegiatan hingga siklus terakhir. Isi laporan mencakup bab 1 dan sampai dengan bab 3 seperti yang telah disusun dalam proposal penelitian. Karena proposal disusun sebelum kegiatan, penggunaan kata akan sering kita jumpai. Dalam laporan, jangan sampai Ibu Bapak lupa menghapus kata akan tersebut. Kemudian, marilah sekarang kita lanjutkan ke bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5, kesimpulan dan saran. Bab 4 tentang hasil penelitian dan pembahasan adalah merupakan bagian inti dari laporan. Oleh karena itu, porsi tulisannya harus yang paling banyak. Urutan penyajiannya adalah: pertama, gambaran setting penelitian. Kemudian yang kedua, gambaran umum penelitian. Ketiga, uraian masing-masing siklus. Keempat, penyajian data dan analisis yang dilakukan peneliti, dan yang kelima, pembahasan terhadap proses pelaksanaan hasil penelitian. Ibu Bapak sekalian, perbedaan antara yang dijelaskan pada bab 4 ini dengan bab 3 adalah, kalau di bab 3 penjelasan secara sepintas menurut perencanaan penelitian, sedangkan yang disajikan di bab 4 ini merupakan laporan terhadap yang terjadi sebenarnya. Semakin rinci dan runtut peneliti melaporkan proses tindakannya, semakin memberikan keyakinan kepada tim penilai bahwa penelitian memang benar-benar dilakukan. Jelaskan pula secara runtut bagaimana data terkumpul, diolah, dan dianalisis, kemudian diambil kesimpulan. Peneliti harus dapat menjelaskan keterkaitan antara peristiwa yang terjadi siklus demi siklus hingga mendapatkan satu kesimpulan, dan akan sangat baik apabila dikaitkan dengan teori yang dipilih sebagai pendukung. Oleh karenanya, peneliti harus berpikir komprehensif. Ibu Bapak sekalian, sampailah kini kita pada bagian terakhir dari laporan penelitian tindakan, yaitu bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Dalam memberikan kesimpulan, peneliti tidak boleh menyimpang dari rumusan masalah, karena pada hakikatnya kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Jika isi kesimpulan menyimpang, berarti laporan tersebut tidak benar. Demikian pula, saran-saran yang dikemukakan dalam bab ini harus didasarkan atas kesimpulan. Jika rumusan masalah, tujuan penelitian, kesimpulan dan saran-saran sudah runtut, dan penelitian sudah memenuhi persyaratan apik, asli, perlu, ilmiah, dan konsisten, tidak ada alasan lagi bahwa laporan penelitian tindakan akan ditolak. Ibu Bapak sekalian, beberapa ahli menyampaikan aturan penulisan yang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama, dan pada umumnya terdiri dari 5 bab. Di akhir pembahasan kita, saya ingin tegaskan bahwa laporan penelitian tindakan mesti berbeda dengan laporan penelitian pada umumnya. Penekanan penelitian tindakan adalah pada tindakan yang diuraikan sebanyak 4 kali. Pertama, pada bab 1, peneliti perlu menyampaikan cara atau tindakan apa yang akan dilakukan
setelah mengemukakan kelemahan cara lama. Pada bab 2, peneliti harus mengutarakan teori yang mendukung tindakan, metode, pendekatan, atau strategi yang dilakukan di dalam penelitian. Pada bab 3, peneliti harus menuliskan langkah-langkah tindakan secara rinci, terutama apa yang dilakukan oleh subjek penelitian. Dan pada bab 4, peneliti menyampaikan tindakan nyata yang dilakukan oleh subjek penelitian. Demikian pembahasan kita tentang penelitian tindakan. Untuk memperkaya, saya mohon Ibu Bapak juga sudi membaca referensi lain. Pembahasan kita baru masalah yang substansi, sedangkan tentang teknis penulisan, tata letak, jenis font dan spasi, serta penulisan daftar pustaka, silakan dicari rujukan sendiri. Harapan kami, melalui pembahasan program interaktif penelitian tindakan semudah ABC ini, Ibu Bapak mendapat pengalaman nyata bahwa ternyata penelitian tindakan itu tidak sulit. Selamat berkarya.